Pemerintah dorong pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Aksi tanam mangrove Khofifah di Pantai Cengkrong. Rasio imigrasi besar-besaran di New Orleans. Pemerintah siaga hadapi cuaca ekstrem hingga akhir tahun. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih, peristiwa, ekonomi, politik, dan juga olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita awali informasi pertama dari Menteri Kehutanan yang menegaskan akan segera mengusut tuntas asal-usul di balik temuan kayu gelondongan dalam peristiwa bencana alam Sumatera. Menhut memastikan akan tindak tegas para pelanggar perusak hutan tersebut apabila ditemukan secara unsur pidana. Terhitung 10 hari sudah pasca bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi Pulau Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkomitmen segera menyelidiki secara transparan dan tegas terhadap para pelaku pengerusakan hutan di ketiga daerah tersebut. Antoni menerangkan langkah pasti yang diterapkan yaitu menindaklanjuti nota kesepakatan antara Kementerian Kehutanan dan juga institusi Polri, di mana segera membentuk tim kerjasama untuk menginvestigasi asal-usul temuan kayu tersebut. Selain itu, Kemenhut telah menyusuri sungai melalui drone, memantau di jalur daerah aliran sungai atau DAS yang dilalui kayu gelondongan tersebut. Terakhir, Kemenhut sedang menggunakan aplikasi Android bernama Identifikasi Kayu Otomatis atau AIKO untuk mengetahui bentuk luar dan jaringan dalam dari kayu-kayu tersebut. Yang lain tentang isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut di banjir kemarin. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, tapi kemarin juga ada dari Pak Pratikno dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap, Mensekap juga sudah mengatakan Pak Sekap untuk juga Satgas PKH Jadi nanti tinggal integrasikan apa yang sudah kami kerjakan bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap dan kita akan apabila ada indikasi pidana tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga akan segera mencabut 20 izin perusahaan pemanfaatan hutan yang beroperasi di tanah air. Dirinya memastikan di antara 20 perusahaan tersebut ada yang termasuk ke dalam 3 provinsi terdampak di Sumatera. Menyoroti dampak dari pemanfaatan hutan yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor saat ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan segera mencabut 20 izin perusahaan pemanfaatan hutan atau PBPH. Raja Juli memastikan 20 izin perusahaan yang bekerja buruk tersebut berada di Indonesia, termasuk 3 provinsi terdampak bencana di Sumatera, yakni Aceh, Sumut, hingga Sumbar. Secara data yang dihimpun, Raja Juli mengungkapkan total 750.000 hektar lahan yang dikelola 20 perusahaan tersebut. Diketahui pencabutan izin ini juga sudah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Meskipun demikian, Raja Juli enggan menyebut secara gamblang perusahaan apa saja yang terlibat aktif merusak kawasan hutan, khususnya yang ada di 3 provinsi Sumatera Utara. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia termasuk
di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, sekali lagi terindikasi berkontribusi terhadap banjir. Dan karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Komisi 4 DPR RI menyebut akan terus mendukung penuh upaya Kementerian Kehutanan untuk menindak tegas seluruh pelaku perusak hutan yang ada di Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memastikan beri dukungan penuh Kementerian Kehutanan sebagai mitranya di parlemen untuk menindak tegas seluruh pihak-pihak yang melakukan pengerusakan hutan di tanah air. Hal tersebut ditegaskan Titik Soeharto usai peristiwa banjir dan tanah longsor di Sumatera. Titik juga menyoroti mekanisme pembukaan lahan untuk perkebunan maupun pertambangan harus dikaji dari sisi perizinan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL. Dan juga Komisi 4 DPR RI memastikan diri untuk tidak melihat nama dan jabatan di balik para pelaku yang menjadi pelaku pengerusakan hutan, tidak hanya di Sumatera namun di seluruh Indonesia. Pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih aja. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Gak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang 2, 3 atau berapa. Itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi. Tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Banten mengirimkan bantuan sejumlah 3 miliar rupiah dan 9 truk logistik untuk korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Sekda Provinsi Banten Deden Apriyadi secara resmi menyerahkan bantuan sebesar 3 miliar dan 9 truk bermuatan logistik untuk diberangkatkan ke lokasi terdampak pada Rabu 3 Desember 2025 di Gedung Negara Banten, Kota Serang. Bantuan keuangan berasal dari APBD Banten yang diserahkan kepada masing-masing perwakilan resmi 3 provinsi terdampak sebesar 1 miliar. Sementara itu bantuan logistik terdiri atas beras sebanyak 10 ton, alat dan bahan kebersihan, serta sejumlah bantuan makanan dan perlengkapan keluarga. Deden menegaskan bahwa bantuan yang dikirimkan merupakan wujud solidaritas masyarakat Banten terhadap saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah di Sumatera. Ia menekankan bahwa bantuan tersebut adalah bentuk empati masyarakat Banten sebagai satu kesatuan bangsa. Dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur memberikan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk satu provinsi, baik itu Sumbar, Sumut, dan Aceh. Dan juga mungkin ada bantuan yang berasal dari rekan-rekan di Pemprov, tadi sudah disampaikan. Apapun yang kami berikan dari masyarakat Banten, itu sudah pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami saudara-saudara kita, baik itu di Sumatera Barat, di Aceh, maupun di Sumatera Utara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i melakukan penyerahan bantuan tanggap darurat Kementerian Agama untuk korban terdampak bencana di Provinsi Sumatera Utara. Donasi bantuan berjumlah 500 juta rupiah yang merupakan dana yang terkumpul dari seluruh pegawai Kemenak di Indonesia. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai 500 juta rupiah kepada warga terdampak banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Sumatera Utara. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di Aula Kanwil Kementerian Agama Sumut pada Kamis 4 Desember 2025. Bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat di sejumlah daerah yang mengalami dampak bencana, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Binjai. Wamenak menegaskan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap para korban bencana. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan masyarakat yang terdampak musibah banjir dan longsor. Wamenak mengajak untuk tidak melihat perbedaan dalam membantu masyarakat yang terdampak. Bantuan dari kami agar kau bisa ringan dari musibah yang diberikan Allah kepadamu. Karena dalam catatan Kak Kanwil saya lihat ada juga di situ rumah ibadah, gereja-gereja yang juga akan mendapat bantuan karena jangan ada perbedaan karena kita sesama anak bangsa dan yang paling penting sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif bertekad untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh. Ditemui usai acara Ekraf Design Festival 2025 di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menegaskan kementeriannya ikut turut serta dalam membantu korban bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Selain itu, pihaknya juga bertekad untuk memulihkan ekonomi masyarakat di sejumlah titik lokasi wilayah Sumatera dan Aceh. Meski begitu, saat ini pemerintah tengah fokus untuk memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Kalau dari Ekraf itu kan kita lebih ke ekonomi kreatif ya. Namun tentunya yang kita lakukan adalah penggalangan dana di dalam kementerian sendiri. Dan kita juga sudah berkoordinasi dengan kementerian lain untuk menanyakan apa yang kita bisa bantu gitu loh, untuk memulihkan ekonominya. Sekarang adalah penanggulangan bencananya dulu yang dibutuhkan, ya toh. Tapi setelah itu kita akan turun untuk bisa membantu mereka untuk menggerakkan ekonomi kembali. Karena setelah pemulihan itu sangat penting sekali. Namun sekarang adalah krisis urgently adalah yang perlu kita lakukan. Ya semua negara ya satu kabinet ini sedang melihat bagaimana kita bisa response, bagaimana kita bisa mengirimkan bantuan ke sana, kesehatan juga kita perhatikan. Nanti itu langsung dari yang nanti ada langsung dari kabinet. Sekarang ini lagi berkoordinasi, tadi sore kita baru ngobrol juga. Pihaknya memastikan telah berkoordinasi dengan lintas kementerian untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih dari peristiwa mengenai banjir dan juga longsor di mana tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua korban adalah seorang laki-laki dan perempuan yang identitasnya belum diketahui. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban banjir bandang di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada Rabu 3 Desember 2025. Korban pertama perempuan ditemukan di Desa Batu Hula pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat dalam kondisi meninggal dunia. Beberapa jam kemudian, pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, satu korban laki-laki kembali ditemukan di Desa Aek Ngadol. Setelah berhasil dievakuasi dari lokasi, korban kemudian dibawa menuju posko SAR untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak RS Batang Toru guna proses identifikasi lebih lanjut. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih terus berada di lokasi untuk mencari korban-korban lainnya. Petugas melakukan berbagai upaya pencarian, mulai dari penyisiran sungai hingga pemantauan udara terbatas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Upaya penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dipercepat TNI. Kapuspen TNI, Majen TNI Freddy Ardiansyah menyampaikan sebanyak 30.000 lebih prajurit dan beragam alutsista sudah diterjunkan ke lokasi-lokasi terdampak. Kapuspen TNI Majen TNI Freddy Ardiansyah menjelaskan bahwa hingga saat ini total 30.151 prajurit TNI dilibatkan dalam operasi kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Freddy menyebut 11.143 personel yang bertugas di Aceh, 11.737 personel di Sumatera Utara, serta 6.664 personel di Sumatera Barat. Seluruh personel ini disiagakan untuk membantu evakuasi, pembukaan akses,
distribusi logistik hingga pelayanan kesehatan darurat di daerah yang masih terisolasi. Adapun untuk percepatan pengiriman bantuan, Freddy menyampaikan TNI turut mengerahkan 15 pesawat angkut dan 26 helikopter yang beroperasi mengirim bantuan dari Halim Perdana Kusuma menuju berbagai pangkalan aju di Sumatera. Sebanyak 199,48 ton bantuan telah dikirim menuju Aceh, Sibolga pada Aceh, Lok Sumawe, Rimbili, dan Padang dengan menggunakan airdropping. Pelibatan personil TNI sampai dengan saat ini ada total 30.151 orang. Itu di Aceh 11.143 orang, kemudian pelibatan di Sumatera Utara 11.737 orang, di Sumatera Barat 6.664 orang. Kemudian alat angkut udara sampai dengan saat ini pergerakan pesawat angkut ada 15 pesawat, baik itu mulai dari A400 Hercules, CN295, pesawat KASA, Karavan dari BNPB. Kemudian helikopter ada 26 heli yang ada di daerah bencana, kemudian 7 KRI yang dilibatkan serta 1 kapal ADRI. 7 KRI itu terdiri dari 2 KRI rumah sakit, kemudian 5 KRI logistik serta personel pendukung kesehatan. Adapun total bantuan melalui udara sampai dengan saat ini ada 199,48 ton yang telah didistribusikan dari Halim menuju ke Pangkalan Aju. Pangkalan Aju ini ada Medan, Sibolga, kemudian Banda Aceh, Lok Sumawe, serta Rimbili, termasuk Padang. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mendampingi kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh pada Kamis 4 Desember 2025. Kunjungan ini untuk memastikan jaringan komunikasi wilayah Aceh Singkil sudah dapat berkomunikasi dengan jaringan provider seluler. Dalam peninjauan ini, Wapres menekankan pentingnya percepatan penanganan banjir, termasuk pendataan kerusakan, penyediaan logistik, dan penyiapan rencana pemulihan jangka panjang. Wapres juga menyaksikan penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT BSI dan PT Pupuk Indonesia Persero yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, kepada Bupati Aceh Singkil. Adapun paket bantuan tersebut terdiri dari 200 paket logistik yang berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, susu formula atau susu UHT, obat-obatan, roti kering atau biskuit, mie instan, serta air mineral. Bantuan ini disiapkan untuk mendukung kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana yang masih dalam masa pemulihan. Wapres menyambut baik langkah cepat BUMN dan menyampaikan bahwa kolaborasi pemerintah dengan dunia usaha merupakan bagian penting dalam mempercepat pemulihan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban warga terdampak, sekaligus memperkuat dukungan logistik bagi mereka yang masih membutuhkan. BNPB juga berkomitmen untuk terus berupaya memberikan upaya percepatan dalam penanganan darurat di Provinsi Aceh. Distribusi logistik melalui jalur darat, laut, dan udara terus dimaksimalkan. Volume distribusi juga ditingkatkan dan penambahan jumlah akomodasi melalui dukungan alutsista yang terbagi 2 titik, yakni Bandara Kuala Namu Medan dan Bandara Sultan Iskandar Muda pada Aceh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Astuti mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan dan memastikan infrastruktur nasional dalam menghadapi tantangan cuaca jelang akhir tahun. Peralatan siaga bencana seperti kebutuhan alat berat hingga posko darurat sudah ditargetkan di seluruh wilayah. Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapat data terbaru dari BMKG terkait potensi peningkatan curah hujan jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Berdasarkan informasi tersebut, Diana menjelaskan intensitas hujan diperkirakan akan kembali naik pada bulan Desember hingga Januari mendatang. Pemerintah menekankan pentingnya kewaspadaan menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim yang akan terjadi di sejumlah wilayah.
Merespon data BMKG, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan beberapa langkah, termasuk persiapan alat berat yang memadai hingga posko darurat bencana. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di sejumlah wilayah, memastikan respon cepat dan efektif menghadapi cuaca buruk jelang akhir tahun 2025. BMKG itu kan memberikan data, ya, dan data itu sudah disampaikan. Ketika nanti mungkin persiapan untuk Nataru 2025-2026, BMKG itu akan menyampaikan hal tersebut, dan ini harus diperhatikan oleh seluruh wilayah, ya, karena curah hujan itu berdasarkan informasi beliau Desember, Januari itu nanti akan meningkat lagi. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi di sana. Mungkin nanti akan bergeser lagi kan ke wilayah bagian selatan. Nah, ini ramalannya BMKG. Saya nggak bisa menjelaskan secara lebih detail lagi karena ini informasi yang saya dapatkan dari BMKG. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan, ya, karena kita harus memperhatikan statementnya beliau untuk antisipasi. Artinya ya alat berat dan sebagainya, sungai-sungai dan ini harus kita perhatikan supaya tidak terjadi seperti yang di provinsi yang sudah terkena bencana saat ini. Dari Jakarta, Fani Asizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Aksi tanam mangrove Khofifah di Pantai Cengkrong. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan Pantai Cengkrong, Trenggalek pada Kamis 4 Desember 2025. Penanaman mangrove melibatkan jajaran pramuka untuk mengupayakan pelestarian pesisir, sekaligus mendukung target net zero karbon dan mencegah abrasi pantai. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin langsung penanaman pohon mangrove yang digelar oleh Kuardar Pramuka Jatim di Pantai Cengkrong, Trenggalek. Tanam pohon mangrove ini merupakan rangkaian agenda peningkatan wawasan kebangsaan dan bakti masyarakat oleh Kuarda Pramuka Jawa Timur. Khofifah mengapresiasi Pramuka Jatim dalam menggagas program tanam mangrove. Menurutnya, menjaga lingkungan hidup sesungguhnya adalah menjaga keberlanjutan kehidupan. Dalam aksi tanam mangrove tersebut, Khofifah didampingi Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin, Ketua Kuartir Daerah Pramuka Jawa Timur, Arum Sabil, dan sejumlah anggota DPRD Jatim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Negara Jakarta. Pertemuan ini mencakup diskusi kerjasama politik, ekonomi, dan hubungan antar lembaga legislatif kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kunjungan resmi Ketua MPR Tiongkok Wang Huning ke Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 4 Desember 2025 sebagai bagian penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin lebih dari 7 dekade. Wang Huning diterima dengan hikmat oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, barisan pasukan kehormatan, dan drum band di gerbang istana. Setelah turun dari kendaraan dan menaiki tangga istana, Wang Huning bertemu Presiden Prabowo untuk salam hangat dan sesi foto resmi, sekaligus menandatangani buku tamu sebagai simbol penghormatan diplomatik. Suasana penyambutan menegaskan pentingnya kunjungan ini bagi hubungan kedua negara. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata di ruang Jepara yang membahas kerjasama politik, ekonomi, serta hubungan antar lembaga legislatif Indonesia dan Tiongkok. Pertemuan ini menjadi momen strategis untuk memperkuat kemitraan dan dialog bilateral di berbagai bidang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pada Kongres Cendekiawan Perempuan Papua II, Ketua Umum Rosalin Iren mengakui tantangan yang masih dihadapi para perempuan-perempuan di Papua sekaligus mengapresiasi kemajuan signifikan yang terlihat dari perempuan Papua.
Pada Kongres Cendekiawan Perempuan Papua II, Ketua Umum Rosalyn Iren sebut masih ada tantangan yang dihadapi perempuan Papua. Meski demikian, ia mengapresiasi kemajuan signifikan yang terlihat, sehingga perhatian pemerintah dalam membuka peluang bagi perempuan Papua semakin meningkat. Pembangunan pendidikan di Papua juga terus menunjukkan perkembangan dan upaya negara dalam memperkuat akses pendidikan, memberikan ruang lebih luas bagi perempuan Papua untuk maju berdaya saing nasional dan global. Dalam kesempatan itu, Rosalyn juga mengingatkan peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ia mendorong perempuan Papua untuk tidak berhenti berjuang melahirkan dan mendidik generasi penerus bangsa. Kemajuan Papua bergantung pada usaha masyarakatnya sendiri. Tanah Papua hanya akan berkembang jika perempuan dan seluruh warganya berusaha membangkitkan. Tapi untuk perempuan Papua, sekarang luar biasa, pemerintah begitu konsen sehingga perempuan-perempuan Papua sudah ada yang menjadi dokter seperti saya, ada yang menjadi pilot, ada yang juga menjadi anggota dewan seperti Ibu Lestari, dan ada yang menjadi profesor dan menteri, salah satu wakil menteri tadi hadir. Nah, kalau pendidikan pelan tapi pasti negara sangat konsentrasi untuk membangun pendidikan, sehingga saya melihat bahwa kita semua ini hadir di sini karena seorang ibu, dan peran perempuan itu tidak bisa lepas dari urusan dapur, urusan makan, dan urusan segala hal. Untuk perempuan-perempuan hebat saya, perempuan Papua tidak boleh patah semangat dan harus selalu lebih giat dari hari ini, hari terus, dan seterusnya, karena kita sendiri yang akan bisa membangun orang kita dan tanah kita. Dari Jakarta, Fani Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Upaya pencarian korban tenggelam di perairan Waduk Jatiluhur akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis 4 Desember 2025, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Holip, 71 tahun, dalam kondisi meninggal dunia. Setelah melakukan operasi pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan nelayan yang dilaporkan jatuh dari perahu di perairan Waduk Jatiluhur, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Korban bernama Holip, 71 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan mengambang sekitar 1 hingga 2 meter dari lokasi awal perahu miliknya pada Kamis 4 Desember 2025 pada pukul 6:40 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah kemudian langsung dibawa ke rumah duka di Nanggrab, Desa Sukasari, Kecamatan Sukasari, Purwakarta untuk diserahkan ke pihak keluarga. Diketahui pada 2 Desember 2025, saat itu korban tengah memperbaiki karpus atau bantalan KJA. Namun hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, korban tidak juga kembali ke rumah. Keluarga yang khawatir kemudian mengecek ke lokasi dan menemukan peralatan perbaikan KJA masih berada di atas perahu. Dari situ mereka menduga korban terpeleset jatuh dan tenggelam di Waduk Jatiluhur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Jakarta menggelar uji kompetensi jurnalis bagi insan pewarta televisi di Provinsi DKI Jakarta. Melalui kesempatan ini, para pewarta yang nantinya lulus sertifikasi tersebut mampu membawa kualitas mumpuni melawan dinamika media di masa kini. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Jakarta menggelar uji kompetensi bagi jurnalis televisi di Provinsi DKI Jakarta, di mana total 21 pewarta siap mengikuti uji sertifikasi kategori pewarta muda selama 2 hari di Gedung Dewan Pers Jakarta. Anggota Dewan Pers Muhammad Zazuli menyoroti salah satu dinamika dalam ekosistem media saat ini adalah maraknya kehadiran berbagai media baru, terutama kategori online atau daring yang memiliki klaim tersendiri sebagai bagian dari media arus utama di tanah air. Menjamurnya media-media baru yang mengklaim dirinya sebagai media mainstream, media arus utama, online terutama tidak diimbangi, tidak dibarengi dengan kompetensi orang-orang yang menggawangi newsroom tersebut. Implikasinya output atau produk dari medianya berantakan. Sehingga apa? Diadukan. Nah, itu persoalan yang paling mendasar.
Sementara itu, Ketua IJTI Pusat, Heri Kurniawan juga senada seperti yang disampaikan anggota Dewan Pers, di mana kepemilikan sertifikasi pewarta di era saat ini sangat penting guna mempertanggungjawabkan produk di jurnalistik yang dibuat, terlebih produk tersebut hadir di tengah-tengah publik. Masyarakat pers, ekosistem pers di Indonesia itu secara regulatif itu memang harus memastikan setiap informasi yang diproduksi oleh para jurnalis profesional itu proper, bermanfaat untuk publik. Apalagi saat ini di mana banjir informasi sangat luar biasa dan media mainstream, media arus utama tetap harus menjadi pilihan utama. Dan saat menjadi pilihan utama, maka karya jurnalistik yang dibuat itu memang harus betul-betul karya jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Bertanggungjawab maksudnya apa? Artinya memang bukan hanya sekedar cover website, tapi dia memberikan dampak yang bagus untuk publik. Ketua IJTI Wilayah Jakarta, Feby Budi Prasetyo, menerangkan tujuan utama gelaran uji kompetensi jurnalis ini untuk melawan segala bentuk misinformasi yang terus berputar di masyarakat luas. Karena salah satu tujuan untuk mengadakan uji kompetensi ini adalah kita media di era digitalisasi seperti ini, kita harus melawan yang namanya hoax. Nah, itu salah satu dari peran uji kompetensi jurnalis dari para penguji. Nanti kita akan melakukan prosesnya dan hasilnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Adapun salah satu pewarta mengungkapkan informasi uji kompetensi jurnalis ini dapat melalui rekomendasi kantor redaksinya sendiri bekerja, serta menargetkan mampu membawa ilmu dan pandangan baru mengenai pembuatan dan pertanggungjawaban produk jurnalistik yang dibuat secara pribadi maupun dari redaksinya. Yang saya harapkan dari UKJ ini adalah tentunya di era disrupsi media atau AI, saya bisa lebih berkompetensi lagi untuk mengetahui etika-etika jurnalistik yang tengah berkembang. Lalu untuk karir saya juga, semoga dengan uji kompetensi jurnalistik ini, saya juga lebih kompeten untuk mengetahui etika-etika jurnalistik yang diadaptasi dari Dewan Pers. Lalu sebagai wartawan juga menjunjung tinggi independensi, akurasi, dan verifikasi dari berita atau informasi yang kantor saya atau saya sendiri tulis atau produksi di newsroom untuk layar kaca TV. Dari Jakarta, Max Munte, Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Kita kembali ke informasi peristiwa di mana hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pesisir Barat Lampung sejak Rabu siang menyebabkan sejumlah pekon di Kecamatan Bangkunat dan Pesisir Selatan terendam banjir. Sejumlah rumah warga hingga jalan utama tergenang air mencapai ketinggian 1 meter yang menyebabkan aktivitas warga dan lalu lintas terganggu. Beginilah kondisi banjir yang menggenangi wilayah Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Rabu malam. Air setinggi 1 meter terlihat memasuki rumah warga dan mengalir deras di badan jalan. Hujan lebat yang turun sejak petang diduga menyebabkan sungai meluap lalu mengirimkan debit air besar ke pemukiman yang berada di dataran rendah. Selain di Kecamatan Bangkunat, banjir juga terjadi di sejumlah pekon Kecamatan Pesisir Selatan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas sempat terputus. Warga pun terpaksa menyelamatkan barang-barang berharga dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman. Polisian menyebut banjir di 2 kecamatan tersebut mulai berangsur surut pada Kamis pagi. Meski begitu, petugas masih bersiaga di sejumlah lokasi mengantisipasi kemungkinan banjir susulan mengingat curah hujan di pesisir barat masih cukup tinggi. Pesisir barat banjir itu kejadiannya kemarin ya, tanggal 3 Desember pukul 16.30. Itu ada terjadi di 2 titik, yakni di wilayah hukum Polsek Bangkunat dan di pesisir selatan. Kejadiannya itu berawal dari pukul 15.00. Namun akhirnya dikarenakan debit air sungai yang semakin tinggi sehingga pada pukul 16.20 itu terjadi peningkatan. Sehingga mengakibatkan air sungai meluap sampai ke jalan. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin puting beliung yang menerjang bagian selatan Pulau Bali menyebabkan belasan pohon pala berukuran besar tumbang di daerah tujuan wisata atau DTW Alas Pala Sange, Desa Sange, Abian Semal, Badung. Peristiwa ini membuat salah seorang pekerja wisata tewas tertimpa reruntuhan bangunan akibat pohon tumbang.
Inilah video amatir yang merekam saat tim SAR gabungan berupaya keras untuk mengevakuasi korban tewas berinisial IB berusia 51 tahun yang terhimpit di reruntuhan bangunan Balai Gong yang hancur setelah tertimpa pohon tumbang di DTW Alas Palasange, Desa Sange, Abian Semal, Badung, Bali. Sebelum kejadian, korban bersama rekannya berteduh di Balai Gong area Madya Mandalapura Pucak Sari untuk menghindari terjangan hujan deras disertai angin kencang. Karena cuaca semakin memburuk, korban dan rekan korban memutuskan meninggalkan lokasi tersebut. Namun karena charger HP korban memutuskan untuk kembali ke lokasi. Saat kembali ke lokasi, tiba-tiba pusaran angin menerjang hutan pala dan juga membuat belasan pohon tumbang menimpa bangunan. Bangunan rubuh kemudian menimbun korban hingga tewas. Rekan korban yang panik kemudian meminta bantuan staf pengelola DTW Alas Palasange. Setelah selama 1 jam, tim SAR gabungan berhasil mengeluarkan tubuh korban dari reruntuhan dan juga selanjutnya membawa jenazah menuju RSD Mangusada, Badung. Selain korban tewas, seorang staf pengelola DTW Alas Palasange berinisial INR juga harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka dan tangan kiri patah akibat musibah tersebut. Area utama dan Madya Mandalapura Pucak Sari mengalami kerusakan parah dan ditutup untuk sementara waktu. Selain Balai Gong, bagian utama Mandalapura Pucak Sari pun mengalami kerusakan cukup parah. Musibah ini diperkirakan menjadi tragedi terparah dalam 1 dekade terakhir. Kita sedang mengikuti juga proses evakuasinya tadi di TKP, ada yang meninggal 1 orang, kemudian ada yang cedera. Itu karena kena pohon yang tumbang atau seperti apa? Jadi lebih tepatnya beliau tertimpa bangunan yang ditimpa oleh pohon yang roboh. Karena memang beliau mengambil suatu chargernya ketinggalan, jadi kembali ke tempat karena kejadian. Akibat musibah ini, kerugian material ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Bali, Bagus Raditya, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat selama beberapa jam menyebabkan banjir puluhan sentimeter di perumahan Jati Bening Permai pada Kamis 4 Desember 2025. Selain merendam rumah, banjir juga menenggelamkan akses jalan warga. Banjir setinggi 50 hingga 60 cm menggenangi perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sesaat hujan deras mengguyur selama berjam-jam pada Kamis 4 Desember 2025 siang. Sejumlah warga dan juga pos keamanan terendam air, sejumlah akses jalan perumahan juga tidak dapat dilalui secara normal. Beberapa kendaraan terpaksa dievakuasi ke lokasi yang lebih tinggi untuk menghindari kerusakan. Banjir di kawasan ini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Diduga buruknya sistem drainase menjadi faktor utama penyebab banjir. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar bencana banjir tidak terus terulang. Johor tadi, Johor. Ya, bukan sering lagi. Setiap hujan besar pasti banjir. Itu gorong-gorong itu kalau tersumbat di gorong-gorong itu, ya bisa 0,5 meter, kadang-kadang bisa 1 meter. Sekarang paling ada 50 cm, 300-an lah kurang lebih. 300 kakak. Ya, kurang lebihnya. Ya kalau nggak hujan sih, ya 3-4 jaman tidak surut. Akses jalan aja sekarang. Kalau kemarin masuk. Untuk mengurangi tinggi genangan, petugas dari unit reaksi cepat Kota Bekasi menerjunkan 3 pompa penyedot air di sejumlah titik. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pesawat angkut berat Airbus A400 TNI Angkatan Udara mendarat di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pesawat ini membawa 24 ton bantuan logistik untuk wilayah yang terdampak banjir dan longsor. Pesawat Airbus A400 milik TNI AU tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 3 Desember 2025. Pesawat yang lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta membawa 24 ton bantuan logistik untuk masyarakat di lokasi bencana. Bantuan terdiri dari makanan siap saji, sembako, kebutuhan bayi, pakaian, serta obat-obatan dan perlengkapan medis. Kantong darah dari PMI dan perlengkapan kesehatan Puskes TNI juga turut dikirimkan. Selain itu, perangkat komunikasi satelit Starlink disertakan dikirimkan untuk memulihkan jaringan di daerah yang masih terisolasi. Seluruh bantuan akan didistribusikan bertahap dengan prioritas ke wilayah yang terputus aksesnya akibat jembatan rusak, longsor, dan cuaca ekstrim. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi dari dunia mancanegara. Tetaplah bersama kami di Simpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Informasi dari mancanegara pertama datang dari Ukraina dan sekutu Eropa yang menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin hanya berpura-pura menunjukkan minat damai setelah pertemuan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan Amerika Serikat gagal mencapai terobosan. Ketegangan diplomatik kembali meningkat di tengah upaya internasional mengakhiri perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun. Menurut Menlu Inggris Yvette Cooper, Putin harus menghentikan ancaman dan pertumpahan darah, serta siap duduk di meja perundingan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Sementara Menlu Ukraina Andriy Sybiha menuduh Putin hanya membuang waktu dunia. Pernyataan tajam ini mencerminkan jurang besar antara Rusia di satu sisi dan Ukraina serta negara-negara Eropa di sisi lain terkait cara mengakhiri konflik. Sehari sebelumnya, Putin menuduh negara-negara Eropa menjegal upaya perdamaian yang diprakarsai Washington. Ia bahkan memperingatkan bahwa Rusia siap berperang dengan Eropa jika diprovokasi. Sejak invasi 2022, negara Eropa dan Amerika Serikat telah mengucurkan miliaran dolar untuk menopang Ukraina. Namun di bawah Presiden Donald Trump, dukungan Amerika Serikat mulai ditekan dan diganti dorongan untuk menutup perang melalui negosiasi. Pejabat Rusia Yuri Usakov menyebut pertemuan antara Putin dan utusan Amerika Serikat Steve Witkoff serta menantu Trump, Jared Kushner, bersifat positif. Namun ia tidak membicarakan rincian. Presiden Trump mengatakan bahwa utusan pulang dengan meyakinkan bahwa Putin menginginkan sebuah kesepakatan. Senada dengan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan dunia mulai merasakan adanya peluang untuk mengakhiri perang. Dalam pidato malamnya di Telegram, Zelensky menegaskan bahwa upaya ini butuh diplomasi yang konstruktif disertai tekanan terhadap agresor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seoul menjadi tuan rumah salah satu pameran inovasi terbesar di dunia. Lebih dari 600 karya cipta dari 30 negara dipamerkan dalam ajang bertajuk Seoul International Invention Exhibition 2025. Seoul menggelar pameran inovasi internasional 2025 yang memamerkan lebih dari 600 temuan baru dari lebih 30 negara. Pameran ini menjadi sorotan karena menampilkan tren terkini, penelitian, dan pengembangan Korea Selatan, serta perkembangan hak kekayaan intelektual global. Beragam solusi inovatif ditampilkan, mulai dari drone pemadam kebakaran, tempat tidur yang dapat menjadi alat olahraga, robot penyelamat, toilet pintar, hingga peralatan deteksi dan penanggulangan kebocoran. Rekaman pada Rabu 3 Desember 2025 menunjukkan pengunjung menelusuri lokasi pameran. Sebuah robot AI terlihat bergerak sinkron dengan operator manusia. Sementara pengunjung lain berinteraksi dengan teknologi yang dipamerkan. Demonstrasi lengan robotik membuat es krim juga menjadi daya tarik. Staf teknologi dari perusahaan pengembangan AI, Jeon Min Hoon, menjelaskan bahwa model bahasa berskala besar berkapasitas 1,4 triliun parameter, mengantarkan mereka pada pengembangan AI fisik. Menurutnya, dengan jaringan yang sesuai, robot dapat mencerminkan gerak manusia dari jarak jauh dan beraplikasi luas di berbagai lingkungan kerja. Bidang otomasi juga mendapat sorotan. Perusahaan Curiosys memperkenalkan sistem CPX Alpha untuk otomasi laboratorium di bidang biologi sintetik. Teknisi Jeon Seo-jin menjelaskan bahwa sistem ini mampu melakukan screening skala besar dan memilih koloni secara otomatis dengan akurasi 99%. Pameran internasional ini dibuka pada 3 Desember di Soex Gangnam, diselenggarakan oleh Kantor Kekayaan Intelektual Korea dan Asosiasi Promosi Invensi Korea. Acara ini akan berlangsung hingga 6 Desember 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sri Lanka tengah dilanda bencana besar setelah Silent Dituah menyapu seluruh wilayah negara itu. Sedikitnya 410 orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang. Badan Manajemen Bencana Sri Lanka melaporkan sedikitnya 410 orang tewas dan 336 warga masih dicari setelah siklon Dituah melanda negara tersebut. Bencana ini mempengaruhi lebih dari 1,4 juta penduduk di 25 distrik, dengan korban terbanyak dilaporkan di wilayah Kandy, Badula, dan Nuwara Eliya. Rekaman dari ibu kota Colombo termasuk citra udara menunjukkan warga berusaha melalui jalanan yang terendam banjir serta membersihkan lumpur dan puing dari rumah mereka. Kerusakan infrastruktur dilaporkan sangat parah. Tinggal lebih dari 200 jalan masih terputus, 10 jembatan hancur, dan gangguan parah pada jalur kereta serta jaringan listrik. Sekitar 1,1 juta orang kehilangan akses listrik yang stabil.
Banyak komunitas masih terisolasi, memaksa tim penyelamat menggunakan operasi udara dan air untuk menjangkau warga yang terperangkap. Departemen Meteorologi India melaporkan siklon Ditwa telah melemah menjadi depresi dalam di lepas pantai Tamil Nadu. Namun otoritas mengingatkan ketinggian air banjir di Sri Lanka diperkirakan baru surut dalam beberapa hari dan pemulihan penuh mungkin memakan waktu mingguan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi protes petani di Yunani terus meluas, memasuki hari keempat dengan blokade jalan utama dan perbatasan. Mereka menuntut pembayaran subsidi Uni Eropa yang tertunda di tengah skandal pemalsuan data pertanian yang semakin meluas. Aksi protes petani di Yunani terus berlanjut dengan blokade besar di sejumlah jalan utama. Pada Rabu 3 Desember 2025 telah memasuki hari keempat demonstrasi. Rekaman di perbatasan Yunani dan Bulgaria memperlihatkan konvoi traktor berbendera Yunani memadatkan arus kendaraan di gerbang tol. Polisi diterjunkan untuk mengawasi lalu lintas dan situasi di lapangan. Petani juga memblokade akses menuju Makedonia Utara dan Turki, menyebabkan gangguan besar di berbagai titik. Penyelenggara aksi menyatakan akan meningkatkan tekanan dalam beberapa hari ke depan. Sementara Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengajak petani berdialog dan mengingatkan bahwa tindakan ekstrim dan penutupan jalan secara berlarut-larut akan merugikan kelompok sosial lain. Ia menyatakan bahwa penutupan jalan, bea cukai, dan bandara bukanlah tindakan yang membantu upaya petani. Penundaan pembayaran subsidi terjadi di tengah penyelidikan skandal pemalsuan data pertanian, di mana sejumlah petani diduga memalsukan catatan lahan dan ternak untuk mendapatkan bantuan Uni Eropa. Pejabat Yunani menyebut lebih dari 30 juta euro klaim palsu telah diajukan di bawah skema Common Agricultural Policy, diduga dibantu oleh oknum pejabat. Demonstrasi yang dimulai pada minggu lalu juga sempat berujung bentrokan. Di tengah kemarahan petani atas kekurangan dana subsidi sekitar 600 juta euro yang terkait dengan penyelidikan korupsi yang sedang berjalan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pasca perang 12 hari antara Iran dan Israel, kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi terus meningkat di kalangan masyarakat Iran. Melemahnya nilai tukar rial, ancaman sanksi internasional, serta potensi konflik lanjutan mendorong warga berbondong-bondong mengalihkan simpanan mereka ke aset portable seperti emas. Pedagang di Grand Bazaar Teheran melaporkan lonjakan tajam permintaan emas dan aset bernilai lainnya dalam beberapa pekan terakhir. Setiap kabar tentang kemungkinan kembalinya sanksi snapback PBB, pelemahan rial, hingga ketegangan baru di kawasan Timur Tengah langsung memicu gelombang pembelian. Aset yang paling diburu warga antara lain emas, dolar Amerika, perak, berlian, kripto, dan dalam skala terbatas saham. Selain mampu menjaga nilai, aset ini juga dinilai mudah dibawa jika terjadi krisis mendadak. Seorang pedagang emas mengatakan dalam 2 pekan terakhir ia telah menjual 6 kg emas kepada pembeli perorangan. Menurut ia ini merupakan lonjakan penjualan yang belum pernah ia alami sepanjang karirnya. Mansor menyebut mayoritas pembeli adalah warga biasa yang khawatir tabungan mereka akan terus tergerus akibat melemahnya nilai mata uang lokal. Rasa takut terhadap kemungkinan pecahnya perang baru dengan Israel juga menjadi pemicu utama. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kecemasan publik terhadap masa depan ekonomi dan keamanan Iran di tengah tekanan berlapis akibat sanksi internasional dan dinamika geopolitik kawasan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025 menyusul aksi militan yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa ini kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis. Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas 2
kedua sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandera, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke aparat federal Amerika Serikat yang mulai menyasar jalanan New Orleans dalam razia imigrasi terbaru pemerintah Trump. Operasi ini menargetkan imigran yang pernah ditangkap atas kasus kekerasan. Lebih dari 200 petugas diterjunkan selama 60 hari. Agen bersenjata dan bermasker terlihat patroli di daerah suburan yang banyak dihuni komunitas Hispanik. Mereka menggunakan kendaraan bertanda maupun tanpa tanda. Seorang warga mengaku melihat penangkapan sejumlah pria di depan toko material bangunan di New Orleans. Komandan Border Patrol Georgie Bovino yang sebelumnya memimpin operasi di Chicago, Los Angeles, dan Charlotte turut hadir mengawasi persiapan agen di area parkir Home Depot. Seorang pejabat Amerika Serikat menyampaikan lebih dari 200 personil dari Customs and Border Protection serta ICE dilibatkan dalam operasi ini. Target utama adalah menangkap sebanyak mungkin imigran yang dituding terlibat kejahatan, seperti perampokan bersenjata, penyerangan rumah, dan pemerkosaan. Sejak Januari, imigrasi Amerika Serikat telah melaksanakan operasi serupa di sejumlah kota besar dan kecil. Selain itu, operasi baru di Minnesota dikabarkan akan segera dimulai dengan target komunitas imigran Somalia. Langkah ini telah memicu protes dan gugatan hukum di berbagai negara bagian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aparat kepolisian menyerahkan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho ke pihak keluarga di ruang forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025 sore. Jenazah anak Alvaro ini diserahkan petugas kepada ibu dan nenek korban. Penyerahan jenazah anak Alvaro Kiano Nugroho dilakukan di halaman gedung forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis 4 Desember 2025. Jenazah diserah terimakan langsung oleh Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen Pol Prima Heru dan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicholas Ari, kepada kakek Alvaro yang juga didampingi nenek dan ibu kandung Alvaro. Isak tangis pun pecah saat prosesi penyerahan peti jenazah kepada keluarga. Akan menerima kerangka manusia yang diduga adalah almarhum AKN yang diserahkan oleh kedokteran forensik Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kepala Rumkit Bayangkara Tingkat 1 Polri kepada penyidik, dan selanjutnya penyidik akan menyerahkan kerangka tersebut kepada keluarga korban untuk nanti akan dimakamkan. Jadi hari ini kita siapkan juga sambutan dan ini suatu-suatunya berisi suatu kematian dan bisa digunakan terima kasih. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal di mana pelaku jamret handphone milik pengendara motor di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat viral di media sosial akhirnya berhasil ditangkap aparat kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap aparat di rumahnya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Jadi buat pengendara motor nih ada begal nih. Tuh, dia cabut handphonenya diambil. Inilah rekaman video amatir pengemudi mobil yang melintas di perempatan lampu merah Jembatan 2 Tambora, Jakarta Barat beberapa hari yang lalu. Video amatir ini memperlihatkan dua orang pemuda yang memalak pengendara sepeda motor untuk dimintai uang. Keduanya terlihat memaksa agar korban memberikan apa yang mereka minta, namun korban terlihat menolak. Salah seorang pelaku kemudian mengambil HP korban yang berada di dalam kantong jaket dan bergegas pergi. Video rekaman amatir pengemudi mobil ini viral di media sosial dan membuat aparat kepolisian bertindak cepat. Berandali 1x24 jam, tim Musir Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat melakukan pengejaran dan juga menangkap salah seorang pelaku yang bernama Andreansyah alias Abdul di kontrakannya di kawasan Pademangan,
Jakarta Utara. Polisi mengamankan barang bukti berupa HP milik korban yang dicuri pelaku, tas lempar kecil, serta jaket hoodie yang dikenakan pelaku saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berprofesi sebagai seniman pembuat tato di kawasan wisata Kota Tua, Taman Sari, merupakan seorang residivis dengan kasus yang serupa. Baik berawal dari laporan 110 dan adanya video yang menyita perhatian publik, Polsek Tambora bergerak cepat mengidentifikasi dan berhasil mengamankan salah satu pelaku eksekutor berinisial A, umur 37 tahun. Jadi untuk kronologi sendiri berada di TKP lampu merah Jembatan 2, Kecamatan Tambora. Jadi ada pengendara motor yang sedang berhenti lalu dipepet oleh kedua orang yang berusaha untuk merampas harta atau benda kepemilikan dari pengendara motor. Namun yang dapat diambil adalah HP dari korban tersebut. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat menjamret lantaran dirinya terdesak kebutuhan biaya untuk anaknya yang sedang sakit. Bisa dapat berapa Bang kalau NATO gitu di tempat? Tergantung dia nggak tentu. Penghasilan kamu di kota itu nggak tentu. Ya ini udah yang pertama ini aja. Udah berapa kali? Uang cash yang pertama. Iya berapa kali berarti? Berapa kali? Dua kali. Nah uang hasilnya itu untuk apa itu? Hasil kejahatan kamu itu? Yang saat ini? Saat ini. Nggak ada uang. Nanti kalau misalnya dijual itu untuk apa hasilnya? Biaya perobatan. Polisi masih memburu rekam pelaku yang terlihat di dalam video viral pengemudi mobil. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah siaga untuk menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV. Kita lanjutkan informasinya dari pemerintah yang bersiaga menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun dengan potensi hujan sangat lebat. Seluruh aparatur dan lembaga diminta untuk siap menanggulangi dampak bencana. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Papua diprediksi turun hujan lebat hingga sangat lebat, sehingga antisipasi dini menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan pers di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyampaikan langkah antisipasi ditujukan untuk menekankan resiko banjir dan longsor. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar respon cepat dapat menjangkau wilayah terdampak secara efektif. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Selain itu, TNI, BMKG, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga dan aparat terlibat aktif menangani dampak bencana sebagai prioritas nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan tidak ada lagi pelaku penjarahan yang ditahan terkait insiden di sejumlah minimarket di Sumatera. Seluruh warga yang sempat diamankan telah dilepas mengingat situasi darurat dan kebutuhan mendesak akan logistik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh warga yang sempat diamankan dalam peristiwa penjarahan di sejumlah titik Sumatera sudah dibebaskan Polri. Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan, kepolisian memahami kondisi di lapangan, yakni masyarakat yang sedang terdesak untuk mendapatkan kebutuhan logistik pasca banjir bandang dan longsor. Kapolri menyampaikan langkah pembebasan diambil karena fokus utama Polri saat ini adalah penanganan kemanusiaan, termasuk memulihkan situasi dan mempercepat distribusi bantuan. Terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Polres Boyolali membongkar praktik prostitusi anak yang terjadi di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. 2 remaja asal Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban perdagangan seksual. Polisi menetapkan 2 tersangka sebagai mucikari dan koordinator admin dari aplikasi Kencan. Polres Boyolali berhasil membongkar praktik prostitusi anak di bawah umur di wilayah Boyolali, Jawa Tengah. Polisi menangkap dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka yang berperan sebagai mucikari dan admin aplikasi Kencan. Kapolres Boyolali AKBP Rosyid Hartanto mengatakan praktik prostitusi tersebut terjadi di wilayah Bendan, Kecamatan Banyudono. 2 orang tersangka yang diamankan berinisial DWC selaku mucikari dan K yang berperan sebagai admin aplikasi Kencan. Korban berinisial JS dan juga R, keduanya berusia 15 tahun. JS berasal dari Sukabumi sedangkan R berasal dari Jakarta namun berdomisili di Sukabumi. Kedua korban dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di Boyolali, Jawa Tengah. Namun janji itu tidak direalisasikan, keduanya justru diperdagangkan. Kasus ini terungkap usai warga mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di sebuah tempat kos. Dari hal itu, warga kemudian melaporkan ke pihak berwajib dan membawa kedua korban ke kantor polisi. Berdasarkan pemeriksaan Satreskrim Polres Boyolali, tempat kos tersebut sengaja disediakan untuk korban melayani tamunya. Dari hasil pengembangan kasus, korban dipasangi tarif Rp250.000 hingga Rp500.000 sekali kencan. Kedua korban mendapatkan upah senilai Rp5 juta per bulan. Pelapor atas inisial DM, tersangka 2 orang yang kita tetapkan yaitu DWC dan K. Adapun TKP berada di kos milik saudara LS dengan alamat di Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Adapun korban, ya ini yang memprihatinkan, korban yang dieksploitasi secara seksual dan kemudian dijadikan juga secara ekonomi. Ini 2 orang yaitu atas inisial JS umur 15 tahun 11 bulan asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat, dan inisial R umur juga 15 tahun 11 bulan asalnya dari Jakarta namun yang bersangkutan domisili juga di Sukabumi. Ya, jadi kedua orang ini, anak ini, ya status anak ini dijanjikan bekerja di rumah makan. Bekerja di rumah makan, namun kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, malah didagangkan secara ekonomi dan secara seksual. Salah seorang tersangka yakni DWC mengaku bahwa dirinya tak tahu jika kedua korban masih di bawah umur. Tersangka juga menyampaikan bahwa dirinya sudah 6 bulan melakukan perbuatannya tersebut. Pertama kali mereka itu bilangnya sudah 18 lebih semua. Kak, ada yang sudah menikah yang si harus nama Osa itu. Ya, tapi kamu nggak cek KTP-nya itu? Sudah saya minta KTP-nya, katanya baru proses dari Sukabumi nanti mau dikirim itu baru 1 bulan. Datang ke sini, datang ke Boyolali. Jadi intinya kamu tidak tahu bahwa itu masih anak-anak? Jujur saya terus tidak tahu. Nah, apa kamu tidak melihat ciri-cirinya itu anak-anak masih 15 tahun atau memang udah penampakannya seperti dewasa? Saya kira sudah seperti agak dewasa, terus dibuktikan juga ada foto pas ketika dia menikah. Agak dewasa. Berarti sebenarnya ini wajahnya masih remaja semua kan? Ya masih remaja, tapi kan dia bilang yang saya menguatkan itu ketika ditunjukkan foto pas sudah menikahnya itu.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Boyolali, Jawa Tengah, jurnalis Simpo TV melaporkan. 4 dari 9 warga Sawah Luhur Kota Serang, Banten meninggal dunia usai disambar petir saat berladang di sawah. Peristiwa mengenaskan ini terjadi di tengah hujan yang lebat yang melanda Kota Serang pada Rabu 3 Desember 2025 sore saat warga berteduh di gubuk tengah sawah. Inilah video amatir berdurasi singkat yang memperlihatkan detik-detik penangkapan warga negara asing asal Prancis, Quentin Anthony Albert, di kawasan wisata Canggu, Kota Utara, Badung, Bali. Penangkapan berlangsung sangat cepat dan dramatis. Dalam hitungan detik, petugas berhasil menyergap tersangka berperawakan besar ini saat lengah. Sebelum diamankan, WNA Prancis ini terjaring razia lalu lintas di Simpang Pipitan, Desa Canggu, lantaran mengendarai sepeda motor metik tanpa helm, tanpa plat nomor, dan juga melaju ugal-ugalan. Ketika diperiksa, tersangka justru tancap gas dan hampir mencelakai petugas. Namun pelaku akhirnya tertangkap di Jalan Pantai Batu Bolong. Dari hasil penggeledahan di lokasi, aparat menemukan berbagai jenis narkotika di 2 saku celana pendeknya. Antara lain 4 pot vape berisi THC atau ganja cair seberat 85,36 gram bruto dan 11,70 gram bruto, 1 botol kaca berisi ganja cair, 1 paket kokain seberat 5,17 gram bruto, 1 paket ganja kering seberat 7,57 gram bruto, vape pot kosong gulungan plastik, dan juga 1 ponsel. Polisi kemudian melakukan pengembangan dengan menyasar villa tempat tinggal Quentin Anthony Albert di wilayah desa Cemegi Mengwi. Di sana terungkap fakta jika peredaran narkoba ganja cair yang dilakukan WNA Prancis itu dibantu seorang WNA Amerika Serikat, Kevin Raymond Rivers, yang juga menempati villa yang sama namun berada di lantai berbeda. Barang bukti lain yang ditemukan dari WNA Amerika 3 pot vape yang di dalamnya berisi THC serta 2 handphone. Petugas menemukannya di atas meja dalam kamar villa. Kevin yang bekerja sebagai pengajar gym terbukti positif pengguna THC usai dites urin oleh petugas. Saat itu perhatian personil yang sedang bertugas sempat tertuju pada seseorang pemotor WNA laki-laki dengan mengendarai sepeda motor ADF 350 cc berkendaraan secara ugal-ugalan dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Pengendara tersebut juga melakukan pelanggaran kasat mata karena tidak memakai helm dan tidak dilengkapi oleh TNKB. Sehingga personil lalu lintas menginformasikan kepada kita. Pada saat itu kita selesai melaksanakan konsolidasi dan sedang berkumpul di Polsek Kuta Utara. Spontan anggota melakukan penyisiran terhadap yang diduga tersebut, dan kemudian ditemukanlah seseorang dengan perawakan dan ciri-ciri yang disampaikan oleh petugas lalu lintas tersebut tidak jauh dari Polsek, lebih kurang hanya 700 meter ke arah utara atau ke arah Simpang Nelayan. Kemudian pengendara WNA itu diberhentikan oleh petugas lalu lintas atas nama Bribda Andre. Namun saat diminta untuk diperiksa, WNA tersebut menolak dan hampir mencelakai petugas lalu lintas, lalu tancap gas dan kabur menuju Jalan Pantai Batu Bolong, dan akhirnya petugas gabungan langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan pelaku dengan tindakan tegas dan terukur yang saat itu masih berusaha untuk melarikan diri. Pada saat itu juga yang bersangkutan pelaku QAAS sempat menendang salah seorang anggota kita, yaitu Panit Reskrim Polsek Kuta Utara, dan kemudian berhasil diamankan. Dengan tindakan tegas tersebut masih berusaha juga untuk melarikan diri dan bahkan melakukan perlawanan sehingga memicu kemacetan bahkan perhatian warga sekitar. Setelah berhasil diamankan, petugas melakukan penggeledahan badan, tentunya dilengkapi dengan surat tugas karena kita khawatir, dan disaksikan sejumlah saksi dan menemukan sejumlah barang bukti pada kedua belah kantong celana dengan rincian sebagai berikut. Kantong celana sebelah kanan ditemukan 2 pot vape warna hitam yang berisi cairan THC, gulungan plastik, dan di dalamnya berisi ganja. Kemudian 1 botol plastik dan 1 botol kaca yang masing-masing dalamnya berisi
cairan THC. Diketahui selama ini Quentin Anthony Albert berperan sebagai pengedar, sedangkan Kevin Lamar Rivers bertugas membantu. Quentin Anthony Albert dijerat dengan pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah hingga 8 miliar rupiah. Sementara Kevin Lamar Rivers dikenakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman 4 hingga 12 tahun penjara, ditambah dengan denda 800 juta rupiah sampai 8 miliar rupiah. Meski telah mengamankan 2 orang WNA, polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan pemasok yang merupakan seorang perempuan berkeluarga negaraan Australia. Dari Bali, jurnalis Simpo TV melaporkan. Video rekaman viral di media sosial memperlihatkan warga di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang menyeret seorang pria yang diduga sebagai pelaku ruda paksa seorang gadis difabel. Pelaku diikat sepeda motor lalu diseret keliling kampung. Inilah rekaman warga yang viral di media sosial memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai terduga pelaku ruda paksa yang ditangkap dan diseret oleh sekelompok warga di Desa Parang-Parang Tulau, Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video yang beredar, terduga pelaku terlihat dalam kondisi tangan dan kaki terikat saat warga mengaraknya mengelilingi kampung. Tidak puas dengan itu, warga pun mengikat pelaku pada sepeda motor lalu menyeret keliling kampung. Aksi tersebut memicu reaksi luas di dunia maya. Unggahan di platform media sosial ditonton hingga ribuan kali dan dibagikan lebih dari ribuan pengguna. Sebagian menyesalkan tindakan main hakim sendiri yang dinilai berbahaya, sementara yang lain mendukung aksi warga karena berkaitan dengan dugaan kasus ruda paksa terhadap gadis difabel. Merespon viralnya peristiwa itu, jajaran Polres Goa langsung melakukan langkah antisipatif. Pasukan gabungan dari Satuan Samapta, Reskrim Intel Binmas, serta tim kesehatan dari Dokes, Polres Goa dikerahkan ke daerah perbatasan antara Kabupaten Jeneponto dan juga Kabupaten Bantaeng, yang merupakan lokasi kejadian. Memang ada beredar ya beberapa video yang mana terkait dengan ada seseorang yang memang dilakukan aniaya. Untuk itu tadi kami sudah berkoordinasi dengan Polsek Tompobulu. Di sana juga alhamdulillah kami dapat laporan, situasi juga sudah kondusif. Nah, kebetulan pada malam hari ini juga kami juga akan berangkat ke sana untuk mengecek lokasi seperti apa. Tentunya kami mohon doanya agar situasi tetap kondusif. Polisi meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh potongan video yang beredar dan menunggu klarifikasi resmi dari aparat. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan menyerahkan seluruh proses penyidikan, termasuk pemeriksaan korban dan terduga pelaku. Dari Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dirjen Bea dan Cukai dan Kanwil Bea Cukai memusnahkan ribuan minuman keras dan rokok ilegal. Ribuan barang ilegal ini diperoleh dari operasi Macan Kemayoran yang dilakukan sejak bulan Januari hingga November 2025. Sebanyak 41 juta batang rokok ilegal dan 19.000 botol minuman keras impor ilegal dengan nilai 9,9 miliar dimusnahkan. Kanwil Bea Cukai Jakarta. Ribuan miras dan juga rokok ilegal dimusnahkan ini diperoleh dalam operasi Macan Kemayoran sejak Januari hingga November 2025. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Lejen TNI Jaka Budi Utama mengatakan bahwa langkah pengawasan Bea Cukai menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga keamanan masyarakat. Operasi juga dilakukan di seluruh Indonesia. Dari sisi pengawasan, penindakan terhadap rokok ilegal hingga Oktober telah mencapai 15.845 kasus dengan total hampir 954 juta batang rokok yang berhasil diamankan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan meningkat lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu. Sebuah capaian yang mencerminkan meningkatnya kesadaran, kolaborasi, serta efektivitas operasi Bea Cukai di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian, awak media, tentunya operasi yang dilakukan tidak hanya di Jakarta ataupun beberapa daerah saja, tetapi kita melakukan operasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kanwil Bea Cukai Jakarta juga turut mengamankan 4 orang tersangka yang merupakan tersangka rokok ilegal impor. Kita melakukan operasi Macan Kemayoran baik terkait masalah objek cukai hasil tembakau maupun MMA bekerjasama dengan rekan-rekan aparat penegak hukum yang ada di Jakarta.
Kemudian kita juga melakukan penindakan narkoba. Ada 77 kasus yang sudah kita lakukan. 61 kasus kita serahkan ke kepolisian, 11 kasus kita serahkan ke BNN, termasuk diantaranya adalah BNNB. Kemudian 5 kasus kita serahkan ke Badan POM. Total barang bukti adalah 162,6 kg. Hal ini bisa menyelamatkan 284.534 jiwa yang bisa diselamatkan. Nah, semua barang buktinya sudah serahkan kepada pihak kepolisian, BNN, dan Badan POM. Terima kasih. Jadi barang-barang yang dimusnahkan saat ini adalah gabungan dari hasil penindakan periode Januari sampai November. Ya. Adapun 4 tersangka yang di sini, ini adalah 4 tersangka dalam satu kasus, yaitu rokok ilegal yang ex luar negeri, yang kita dapatkan di gudang di sekitar Jakarta ini. Hasil capaian operasi di wilayah Jakarta merupakan bukti konsistensi institusi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dan perekonomian nasional, dan juga bagian dari dukungan terhadap program Asa Cita Presiden Prabowo Subianto. Di Jakarta, Dio Malang, Simpo TV melaporkan. Satres Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek salah satu unit apartemen milik seorang pemuda di wilayah Tanggerang, Banten. Dari hasil tersebut, polisi menemukan beragam jenis narkoba dan beberapa senjata api rakitan. Polisi menyita berbagai jenis narkotika dan belasan senjata api rakitan ilegal dari salah satu unit apartemen di Kota Tangerang dalam penggeledahan beberapa waktu yang lalu. Seorang pria berinisial WW ditangkap setelah petugas menemukan sabu ekstasi, cairan kanabinoid sintetis, hingga senjata api rakitan yang disimpan di tempat tinggalnya. Kapolres Metro Jakarta Barat, Teddy Aditya Beni Hadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya. Penggeledahan dilakukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di unit lantai 15 salah satu apartemen di Jalan Muhammad Tamrin, Panunggangan, Kelurahan Pinang, Kota Tangerang. Saat memasuki unit apartemen, penyidik mendapati WW diduga membeli, memiliki, menyimpan, serta mengonsumsi berbagai jenis narkotika. Barang bukti narkoba yang juga disita 2 paket sabu seberat 0,64 gram bruto, 1 pecahan ekstasi warna hijau seberat 0,24 gram, 2 butir ekstasi pink, 1 butir ekstasi biru, serta 1 butir ekstasi hijau berbobot 1,23 gram. Setelah itu petugas menemukan 2 bungkus ketamin seberat bruto 21,23 gram, 9 botol cairan kanabinoid sintetis dengan total 150 gram, serta 1 pouch berisi cairan kanabinoid sintetis sisa pakai. Polisi juga menyita 4 timbangan digital, 3 set alat hisap sabu, dan juga 3 unit telepon genggam. Teddy mengatakan tersangka juga menyimpan sejumlah senjata api ilegal berupa 3 jenis api rakitan jenis hardlock, 4 magazin, 1 airsoft gun, dan juga revolver, serta 1 senjata api merek Walther P22 tanpa magazin. Untuk kronologi, setelah adanya pengembangan perkara, terdapatlah muncul nama saudara WW yang diketahui tinggal di lokasi yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian unit dari Satreskrim mendatangi, melakukan penggeledahan, dan terdapat tersangka membeli, memiliki, menyimpan, membawa, menerima, menguasai, dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, ekstasi, ketamin, dan narkotika jenis kanabinoid sintetis cair. Untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan, 2 paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Ini diberi kode A dan B dengan berat bruto 0,64 gram. Kemudian 1 butir pecahan narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode C dengan berat bruto 0,24 gram. 2 butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna biru dan 1 butir pil narkotika jenis ekstasi warna hijau diberi kode G dengan berat bruto 1,23 gram. 2 bungkus plastik klip berisi ketamin diberi kode E dan F dengan berat bruto
21,23 gram. 9 botol berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair dalam kurung NDMB 4EN Pinaca dengan berat bruto 150 gram. 1 buah pouch berisi narkotika jenis kanabinoid sintetis cair sisa pakai. 4 buah timbangan digital, 3 set alat hisap sabu berupa botol kaca berikut cangklong dan pipet kaca, 1 unit telepon genggam merek Samsung warna biru, 1 unit telepon genggam merek Pova warna hitam, 1 unit telepon genggam merek Oppo warna hitam. WW dijerat dengan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2025 tentang perubahan pergolongan narkotika, mengatur larangan kepemilikan narkotika golongan 1 dalam jumlah besar dengan ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Tersangka juga dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena memiliki senjata api rakitan tanpa izin. Dari Jakarta, Jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.